Namun ternyata di balik keutamaannya tersebut, 2 rakaat sholat fajar ini, 2 rakaat sholat sunnah ini, ternyata ada ancamannya. Apa itu ancamannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi SAW itu tidak pernah meninggalkan sholat sunnah fajar. Ini ada disebutkan di Sunan An-Nasai, nomor hadis 1736. Ini dari riwayatnya Ummul Mukminin. Jadi kenapa disebutkan Nabi SAW sampai disebutkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum fajar, itu sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh? Karena memang di sholat sunnah fajar ini terdapat keutamaan dan sekaligus ada ancaman bagi yang meninggalkannya. Jadi keutamaannya ini juga dahsyat. Kenapa kita katakan dahsyat? Karena disebutkan bahwa orang yang melaksanakan 2 sholat sunnah ini, 2 rakaat sholat sunnah ini, itu lebih baik daripada dunia seisinya. Raka'atul fajri khairum min dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Terbayang kita dunia dan seisinya. Katakan kita sekarang ini orang yang paling kaya di dunia ini, kalah sama dengan orang yang sholat sunnah 2 rakaat ini. Terbayang kita dengan orang yang terakhir masuk surga atau orang yang terakhir keluar dari neraka. Mereka mendapatkan dunia dan seisinya, dan Allah lipatkan menjadi 10, tambah 10 dunia dan seisinya. Artinya orang yang sholat sunnah fajar ini 1/10-nya ia dapatkan daripada orang yang terakhir masuk surga. Dan ini juga catatan bahwa disebutkan lebih baik daripada dunia seisinya, bukan dunia dan isinya. Ini gambaran keutamaan daripada sholat sunnah fajar. Namun ternyata di balik keutamaannya tersebut, 2 rakaat sholat fajar ini, 2 rakaat sholat sunnah ini, ternyata ada ancamannya. Apa itu ancamannya? Disebutkan Nabi SAW dari riwayatnya Abdullah bin Az-Zubair dalam Sahih Ibnu Hibban, nomor hadis 2488. Ma min salati mafrudatin ila wa baina yadaiha rak'atan. Tidak ada sholat fardu kecuali di depannya ada sholat sunnah 2 rakaat. Artinya sholat fardu kita 5 waktu yang kita kerjakan pada hari itu dihitung tidak ada jika kita meninggalkan 2 rakaat sholat sunnah fajar ini. Ini artinya. Jadi di samping ada keutamaan, tapi juga ada ancaman. Inilah keutamaan dan kerugian sholat sunnah fajar. Jadi dia menghapus nilai daripada sholat fardu yang kita kerjakan dalam hari itu. Hampir sama, ada juga sholat yang ada juga yang ibadah yang bisa menghapus nilai 1 hari, yaitu orang yang meninggalkan sholat asar, maka amal perbuatannya pada hari itu maka akan dihapus, tidak ada nilainya. Jadi hampir mirip ini. Jadi upayakan
usahakan untuk kita melaksanakan sholat sunnah fajar, sehingga sholat 5 waktu kita itu tidak sia-sia. Makanya tidak heran jika disebutkan tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkannya. Padahal kalau kita perhatikan, Nabi pernah bangun kesiangan ketika dalam sebuah perang di perjalanan. Tapi beliau juga tetap mengerjakan sholat sunnah fajar meskipun hari sudah siang. Beliau kerjakan dulu sholat sunnah fajarnya, baru sholat subuh. Jadi di samping utamaan dan keancaman tadi, Rasulullah SAW sendiri memberikan sunnah bahwa sholat sunnah fajar itu bisa dikerjakan dalam beberapa macam waktu. Dan ini sudah pernah kita bahas sebelumnya, bahwa setidaknya ada 5 waktu bisa kita mengerjakan sholat sunnah fajar ini. Bisa dilakukan sebelum azan subuh, yaitu ketika mulai masuk waktu syahur, yaitu fajar kajib, sekitar 50-60 ayat bacaan Al-Quran sebelum azan subuh kalau di kita. Karena pada zaman Nabi SAW itu ada 2 azan subuh, ada 2 azan pada waktu fajar, yaitu tadi azan pada waktu masuk sahar atau waktu sahur, yang kedua waktu azan subuh. Yang kedua itu dilaksanakan sebelum sholat subuh, setelah azan subuh. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga bisa dikerjakan setelah sholat berjamaah, setelah sholat subuh. Jadi ketika kita mungkin terlambat masuk ke masjid, mungkin jamaah udah mau masuk sholat subuh berjamaah, maka laksanakan sholat subuh berjamaah, sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah fajarnya kerjakan setelah sholat subuh. Baru yang keempat, jika tidak memungkinkan kita melaksanakan sholat sunnah fajar dan sholat subuh karena keburu matahari terbit, maka kerjakan dulu sholat subuhnya dan kerjakan sholat sunnah fajar. Ketika hanya dapat salah satu ya, ketika hanya dapat salah satu, maka kerjakan sholat subuhnya dan qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar yang tadi dilakukan setelah terbit matahari. Lalu yang kelima, jika mungkin ini kesiangan, ini yang terjadi pada Nabi SAW beserta sahabat ketika dalam perang, dalam safar, mereka kesiangan. Lalu Nabi SAW mencontohkan bahwa tidak perlu terburu-buru. Bilal diperintahkan untuk azan, lalu beliau sholat sunnah fajar 2 rakaat, lalu iqamah, lalu baru sholat subuh. Jadi dari 5 waktu macam sholat sunnah fajar ini menggambarkan kita bahwa benar bahwa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat sunnah fajar. Di samping itu ada keutamaannya tadi, lebih baik daripada dunia dan seisinya, dan ancamannya maka akan gugur. Tidak ada nilai sholat fardu yang ia lakukan di hari itu kecuali sholat fajar tadi telah ditegakkan. Mungkin ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, khususnya bagi diri pribadi saya. Allahu a'lam bishawab. Illahil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.